Saya beri batas waktu sampai jam 12 malam. Kalau sampai jam 12 malam nanti, belum juga diupload video tugasnya, berarti kamu dan kelompokmu sudah menerima nilai kosong. Oke, halo teman-teman. Kenalin, nama aku Rafka Fairuz Zahran. Pada kesempatan kali ini aku mau ngerjain tugas penambahan nilai dari Maple Kimia. Di sini sebelum saya masuk ke materinya, saya menggunakan alat bantu sedikit, yaitu berupa buku Maple Kimia saya, dan juga sedikit teks jawaban yang sudah saya buat di WA. Jadi alasan saya membuat jawaban itu sebelumnya bukan karena ingin mengcopy dari Google atau apapun, tapi emang sebenarnya pertanyaannya ini tuh adalah pertanyaan yang bisa dijawab secara spontan, tapi saya mau menjawabnya itu secara struktur dan lebih rapi aja. Di sini langsung aja masuk ke pertanyaan pertama, yaitu apa yang telah kamu pelajari selama 1 semester ini? Oke, di sini saya akan menjawab. Bentar ya. Nah, jadi saya itu udah belajar apa aja dari semester sebelumnya. Di sini kita bisa lihat di awal buku, kita tuh awalnya belajarnya belum masuk ke materi, yaitu masih pengenalan tentang kimia. Kayak kita diajarin apa aja sih yang kita lakuin selama sehari-hari ini menggunakan yang ada unsur kimianya. Contohnya kayak di sini ada bangun tidur, kita kan melek gitu, butuh energi itu butuh karbon atau glukosa, ya seperti gitulah. Terus kita butuh makan siang kan, butuh energi, enzim yang pastinya ada rumusnya kayak C6, H10, O5 kayak gitu. Terus untuk materi selanjutnya kita itu belajar tentang teori perkembangan atom. Di sini tuh kita belajar tentang setiap orang-orang yang telah membuatnya. Yaitu yang pertama ada Democritus, Dalton, Thomson, Rutherford, dan Bohr. Terus langsung aja kita lanjut. Kita belajar tentang notasi atom. Jadi kita mempelajari kayak misalnya contoh di sini F itu adalah lambang unsur, terus A itu adalah nomor massa, Z itu adalah nomor atom. Benar-benar masih awalnya banget. Terus lanjut lagi, di sini kita belajar tentang hubungan antara dua atom seperti isotop, isobar, isoton. Terus lanjut lagi kita mempelajari tentang notasi lagi. Kita mengerjakan kayak menentukan jumlah proton, jumlah elektron, dan jumlah neutronnya. Terus juga masih sama. Terus kita belajar tentang konfigurasi elektron kayak begini nih, yaitu mempelajari orbitalnya, tempat beredarnya gitu elektron. Kayak mulai dari kulitnya dulu deh, kulit 1, kulit 2, kulit 3, kulit 4. Terus kulit terluarnya disebut valensi ya. Nah, di sini juga kita sempat dapat tugas untuk mencari teori-teori itu tentang mekanika kuantum. Terus di sini kita diajarin tentang bilangan kuantum, yaitu ada Aufbau, elektron yang diisi dari energi rendah ke tinggi. Jadi kayak gini. Terus ada azimut juga mempelajari. Terus kita menggambar orbitalnya, yaitu SPDF ya. Terus larangan Pauli penjelasannya. Terus kita diberi tugas-tugas juga tentang konfigurasi elektron atau bilangan kuantum, bilangan kuantum. Terus kita menggambar ini, unik banget ya. Terus saya juga di print. Terus kita mempelajari tentang sejarah tabel periodik. Terus kita pelajari tentang sifat periodik, ya tentang itu semua ya, tentang periodik unsur. Terus juga kita mempelajari tentang gimana sih cara menentukan jari-jari mana yang lebih besar atau lebih kecil. Terus juga kita mempelajari tentang periode, golongan, terus keelektronegatifan, afinitas elektron, terus logam dan non-logam, terus sifat-sifatnya, terus juga masih banyak lagi.
Ya mungkin masih di situ-situ aja ya tentang elektron, atom, tabel unsur untuk di untuk di semester 1 ini. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu carilah dan jelaskan masing-masing satu contoh senyawa ion dan senyawa kovalen yang ada di lingkungan sekitarmu. Jadi kita disuruh kasih contoh senyawa ion dan senyawa kovalen yang ada di lingkungan sekitar kita. Di sini tuh saya ambil contoh senyawa ionnya adalah NaCl, yaitu garam dapur ya. Di sini tuh NaCl tuh yaitu Na-nya plus dan Cl itu atau klorinnya tuh negatif. Ikatannya itu jadi ada perpindahan elektron dari natrium ke klorin. Kehidupan sehari-hari yang kita pakai itu contohnya kayak buat masak, mengawetkan makanan, dan juga ngasih rasa. Terus kalau buat senyawa kovalen tuh kayak air itu kan dari air itu kan senyawanya adalah H2O. Alasannya tuh karena dia tuh terbentuk dari atom H dan O yang saling berbagi elektron gitu. Terus jadinya tuh kalau dia di sehari-hari itu bisa dipakai buat minum, mandi, cuci tangan, masak, dan banyak hal lagi. Tapi selain air juga sebenarnya gampangnya tuh adalah pas kita napas terus kita hembusin lagi, itu sebenarnya juga udah masuk ke senyawa kovalen, yaitu karbon dioksida. Kenapa? Karena karbon dioksida itu adalah gabungan antara dua oksigen. Jadi kayak oksigen pas kita hirup saling menyampur, pas keluarnya jadi karbon dioksida, yaitu O2 CO2. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga, yaitu ceritakan refleksi pembelajaran kamu, seperti apakah semester ini sudah sesuai dengan target awalmu, jika belum kenapa. Jadi sini saya sedikit cerita, karena menurut saya refleksi untuk pembelajaran satu semester sebelumnya itu buat saya belum sesuai target. Kenapa? Karena nilai saya yang tidak sesuai target, karena target saya itu adalah seenggaknya KKN atau enggak 8 atau 90. Terus juga alasannya kenapa sih kok bisa nggak sesuai target, mungkin karena semester ini tuh saya belum konsisten belajarnya. Terus juga kadang ada materi yang sulit dipahami tapi belum siap untuk belajar lagi. Maksudnya belum siap untuk menyiapkan waktunya buat belajar lagi di luar jam pelajaran. Jadi juga mungkin pas ulangan agak sedikit grogi kali ya, mau belajarnya gimana, kayak bingung aja kalau kimia, mungkin nervous kali ya. Oke, mungkin itu aja refleksinya. Terus lanjut ke pertanyaan selanjutnya, keempat, tuliskan rencana pembelajaranmu ke depannya berdasarkan hasil evaluasi di semester ini. Oke, rencana belajar saya tuh niatnya mau nyusun jadwal aja sih, biar lebih terstruktur belajarnya gimana. Kayak bikin jadwal pas di luar jam pelajaran sekitar 2 atau 30 menit sebelum 2 atau 30 menit untuk belajar. Terus juga mungkin mencicil yang belum paham dari semester sebelumnya, kayak mulai dari struktur atom atau ikatan yang mungkin buat saya belum paham. Terus juga pengen langsung memperbanyak soal gitu, biar langsung paham, kayak gak kaget pas lihat soal nantinya. Terus juga mungkin saya akan lebih aktif bertanya baik ke guru ataupun teman untuk saling tutor sebaya. Terus juga mungkin saya akan lakukan yaitu review materi seminggu lalu untuk review untuk materi seminggu sekali biar nggak lupa gitu. Terus lanjut ke materi selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan kelima, berikan kritik dan saran untuk pembelajaran kimia di kelas kedepannya agar lebih baik lagi. Oke, sebenarnya untuk kritik dan saran nggak begitu banyak ya, atau bahkan nggak ada awalnya, karena
Menurut saya untuk mapel kimia udah sangat baik pembelajarannya, apalagi gurunya juga cukup baik untuk menjelaskan. Ini bukan penjilat atau gimana, tapi emang guru saya cukup baik. Terus paling kritik yang bisa saya sampaikan cuman penjelasan materinya tuh kadang terlalu cepat, jadinya bikin siswa-siswi atau teman-teman kita masih bingung. Terus untuk pembelajarannya kadang tuh terlalu banyak teori alias praktikum atau praktik sederhananya tuh jarang-jarang. Jadi saran saya adalah sesekali tuh kita bikin praktikum ini atau demonstrasi sederhana supaya materinya tuh lebih kebayang langsung gitu di otak. Terus juga paling menambahkan pembelajaran seperti yang lebih unik gitu, kayak menggunakan web percobaan kimia secara langsung atau sejenisnya yang bikin kita tertarik untuk melihat dan mempelajari kimia. Ya gitu aja sih, nggak terlalu banyak. Terus pertanyaan terakhir, sampaikan kompetisi apa saja yang telah diikuti semester ini, baik akademik ataupun non akademik. Jadi di semester ini saya cuman ikut 2 lomba, yaitu dua-duanya lomba luar sekolah. Jadi saya nggak pernah lomba di dalam sekolah. Lomba di luar sekolah pertama saya ikut lomba senam Indonesia Hebat. Ntar saya akan cantumkan fotonya entah di sini atau nggak di sini. Nah, terus untuk keduanya saya ikut kompetisi yang namanya kompetisi Astri. Mungkin fotonya bakal saya taruh di sini. Ya, cukup. Mungkin itu aja yang lomba saya ikuti. Dan selesai sudah pertanyaan yang dari ke-6 pertanyaan yang sudah saya jawab tadi. Mohon maaf jika banyak yang kurang. Wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oh, wow.